Oke Mas, tapi aku juga dapat tips-tips juga nih kalau semuanya nih untuk menabung itu pakai dua rekening yang berbeda gitu Mas. Satu rekening untuk daily, yang satu itu buat nabung. Apakah itu benar Mas? Tips seperti kayak gitu, seperti kayak itu. Ya, itu salah satu yang menarik juga Ren untuk bisa dilakukan oleh rekan-rekan ya. Jadi kita bisa aja pisahkan rekening ya. Untuk yang pertama adalah sebagai transit dana income tadi ataupun pengeluaran kita karena zaman sekarang juga banyak yang udah pakai e-banking, m-banking dan digital lainnya ya untuk bertransaksi. Artinya bahwa kita menyimpan dana bukan lagi bank bukan lagi hanya untuk menyimpan dana, tapi untuk lalu lintas dana istilahnya begitu ya. Nah, kemudian satu lagi rekening yang memang diperuntukkan untuk berinvestasi. Nah, ini juga bisa. Namun perlu dicatat oleh rekan-rekan semuanya bahwa sekarang ini, mohon maaf nih dalam tanda petik, menabung aja kalau dulu kita sebut pangkal kaya ya, sekarang menabung pangkal miskin. Karena apa? Biaya administrasi, biaya kartu, kemudian dibandingkan dengan biaya bunga bulanan atau yang disetahunkan, itu ternyata jauh lebih kecil ya, biaya apa namanya bunganya begitu. Ya. Belum lagi kita masih ditambah dengan inflasi tahunan, misalnya saja rata-rata 3%. Nah, maka malah menabung pangkal miskin, menyusut. Terus bagaimana untuk menangkal dari adanya inflasi dan juga biaya tadi? Maka nabung kita sebut sebagai menabung investasi ya. Jadi menabungnya bukan di rekening tabungan biasa lagi tapi rekening investasi apapun itu. Dari mulai deposito, kemudian dari mulai mungkin reksadana, dari mulai ori ataupun suko atau bahkan yang misalnya di fintech kemudian sampai dengan yang di saham dan juga investasi yang lain bahkan sampai dengan investasi real begitu Ren kurang lebihnya. Tapi Mas, untuk deposito kan harus jumlahnya gede dulu langsung dimasukin jadi deposito. Nah, kalau tabungan berjangka nih, ini berpengaruh nggak sih Mas? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau mungkin deposito ada minimal requirement-nya ataupun minimal batasannya ya, mungkin sekian. Nah, kemudian kalau misalnya reksadana, untuk misalnya apa obligasi atau suku itu juga ada disebutkan misal minimal 1 juta. Wah, saya nggak mampu kalau segitu, saya hanya bisa menyisihkan misalnya 100 ribu per bulan misalnya. Nah, mungkin kita perlu tahu yang paling efektif dan juga bisa kita lakukan secara konsisten atau tadi kita sebut istiqomah ya, maka dengan menggunakan apa? Salah satunya adalah di reksadana. Karena dengan 100 ribu saja itu sudah bisa, misalnya sebagai contoh seperti itu ya. Nah ini makanya bagaimana kita sebenarnya kalau kita sudah high literate ya, sudah teredukasi secara luas, bahkan instrumen investasi kita sudah tahu dari mulai yang risiko rendah, menengah dan juga tinggi, serta seluk-beluknya, maka kita ketika punya kelebihan dana tadi, bisa kita alokasikan mana yang lebih suitable ataupun lebih cocok ya dengan kondisi keuangan kita. Begitu kurang lebihnya, Ren. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.